Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bercerita bagaimana saya bisa mendapatkan surat cinta dari Google AdSense ya. Nah, jadi perjalanan saya untuk memulai YouTube ini tidak mudah teman-teman. Saya sangat kesulitan atau bisa dibilang sangat-sangat tidak punya ilmu dan mencoba-coba aja teman-teman. Jadi ceritanya waktu itu corona teman-teman, kan kita tidak bekerja ya. Kita kerja itu WFH lah atau tidak maksimal seperti biasanya. Banyak waktu luang yang tidak terisi dengan full ya. Jadi waktu itu ngumpul sama teman-teman ngobrolin tentang YouTube. Saya waktu itu sama sekali belum tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang bagi semua orang. Maksudnya bisa menghasilkan bagi siapa saja yang mau berkarya atau berkreativitas di dunia YouTube. Jadi waktu itu teman saya dia punya teman yang sudah punya channel YouTube, yang sudah aktif di YouTube dan sudah berpenghasilan yang lumayan besar teman-teman. Jadi dia cerita, terus saya kira YouTube itu hanya untuk para orang terkenal seperti artis, pejabat atau lain sebagainya lah yang sudah punya nama. Nah, ternyata itu bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, waktu itu saya kepikiran apa saya mulai aja gitu, mencoba untuk kreativitas di YouTube. Jadi awalnya saya merekam teman-teman yang sedang beraktivitas di tempat kerja, terus saya upload. Nah, dari sana saya mulai iseng, belum didalami si YouTube ini bagaimana audiens, bagaimana cara kita memberi judul, deskripsi dan juga sasaran penontonnya sama sekali belum tahu. Karena waktu itu hanya coba-coba aja direkam tanpa diedit langsung diupload di YouTube. Akhirnya saya itu berpikir kalau misalnya ngonten atau bikin video dari hal yang tidak kita bisa akan susah sepertinya. Nah, waktu itu kan saya suka masak, senang di dapur lah saya itu dari dulu. Saya berpikir apakah dengan masak-masak saya bisa gitu bikin konten. Saya coba cari-cari di YouTube dan ternyata banyak sekali teman-teman orang-orang yang menjadi kreator lewat masakan, minuman, ada yang mukbang, ada yang dia tutorial masak dan lain sebagainya. Terus di sana saya juga menganalisis kemampuan saya, paling masak-masak sederhana, masak-masak biasa. Nah, ternyata di sana itu adalah peluang bagi saya untuk berkreasi, teman-teman. Jadi, masak saya sehari-hari, makan saya sehari-hari, saya kontenkan atau saya dokumentasikan, rekam, terus saya edit, belajar ngedit, nah terus saya upload. Oh ternyata mudah ya kalau menggeluti YouTube-nya itu di hal yang kita senangi. Nah dari sana saya banyak kesulitan teman-teman. Pertama masalah ngedit. Saya ngedit itu nggak mau pakai komputer, ribet, terus sayanya juga orangnya gaptek dan juga saya kurang suka sama hal yang ngedit-ngedit gitu. Nah waktu itu ngobrol sama teman gimana sih caranya gitu yang lebih simpel, cepet, tidak pakai komputer. Ternyata ada teman-teman di HP banyak sekarang aplikasi untuk mengedit video. Saya waktu itu pakai KineMaster. Nah, saya coba pelajari di sana, terus saya pakai aja meskipun ada watermarknya, nggak apa-apa, saya lanjut aja. Nah, terus udah gitu saya udah bisa lah sedikit-sedikit bikin eh, video lewat KineMaster. Sampai saat ini saya masih belajar terus masalah YouTube ini, belum bisa teman-teman, belum sama sekali ngerti gitu. Masih terus belajar bagaimana sih menganalisis video video kita itu agar disukai, agar ditonton, agar selalu muncul di pencarian gitu ketika ada orang yang mencari itu video kita muncul.
Saya yang nontonnya cuma sedikit aja teman-teman. Makanya perjuangan saya untuk mendapatkan ini berat sekali. Bahkan untuk mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang itu bukan hal mudah bagi saya. Apalagi untuk mendapatkan ini. Wah, pokoknya perjalanannya berat ya bagi saya. Jujur aja kalau saya lihat orang lain bikin video itu bercerita di YouTube kayaknya mudah gitu, enteng. Ternyata setelah saya jalani, wah banyak sekali rintangannya teman-teman, belajar ngedit video, modal untuk membuat konten, alat-alat, tapi itu semua nggak jadi keterbatasan ya. Terus salah satunya bikin ide apalagi nih untuk konten, itu juga tantangan. Terus ini teman-teman, kadang ada keluarga atau misalnya di rumah, terutama saya ada anak, ketika membuat konten kadang anak lumayan ya waktunya inilah disesuaikan, karena kan saya bekerja juga dari jam 7 sampai dengan jam 3 teman-teman. Jadi sepulang kerja, untuk makan malam saya kontenin, pagi-pagi subuh saya masak untuk sarapan saya kontenin, bahkan siang hari teman-teman. Jadi berat sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya ilmunya, mungkin akan jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat untuk mendapatkan monetisasi dari YouTube. Nah, alhamdulillah nih teman-teman. Oh, ini perjuangan dan ini juga salah satu hal pencapaian terbesar ya selama saya YouTube. Wah, kalau diceritain bagaimana perjalanan saya YouTube, lumayan banyak teman-teman, lumayan ini juga. Seru juga sih ternyata dipikir-pikir, dan juga kayaknya nggak nyesel juga meskipun baru dapet ini, karena saya ngontennya itu apa ya, sambil kerja kan, saya nggak niat ngonten, maksudnya nggak ingin dapat penghasilan langsung dari ngonten, nggak full gitu. Tapi saya menyiasati bagaimana dari waktu luang, bagaimana dari saya masak, makan pagi, siang, sama sore itu bisa jadi konten. Meskipun nggak semuanya ya. Wah, seru sekali sih kalau diceritakan. Banyak konten yang kehapus, banyak konten yang enggak jadi, banyak konten yang ketika sudah masak ternyata enggak ke rekam teman-teman. Wah, banyak sekali ceritanya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sampai saat ini mengikuti saya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman yang sedang eh, mengejar ya, atau baru memulai YouTube. Nah, mungkin sekian dulu sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum.